Inilah smartphone yang mungkin sangat sobat idamkan jika sobat adalah pencinta gadget. Bertitel flagship killer menjadikan smartphone ini pantas mendapatkan perhatian karena membawa spesifikasi dari smartphone terbaik namun dengan harga setengahnya. Kedatangannya mungkin agak terlambat, tapi yang datang ke Indonesia adalah versi terbaik dari smartphone ini. Siapkah sobat menerima smartphone yang namanya adalah persoalan matematika pertama dalam hidup manusia? Di sini dengan Muldi, dan ini adalah review dari si satu ditambah satu, One plus One. One plus One. Sekedar memperjelas bahwa merek dari smartphone ini adalah OnePlus dan tipe smartphone-nya adalah One. Memiliki spesifikasi yang terbilang sangat baik dan dibalut dengan desain menawan plus harga yang terbilang jauh lebih murah daripada smartphone flagship dengan spesifikasi yang sama, seakan sulit dipercaya. Smartphone ini dijual eksklusif di Lazada dengan harga 4,5 juta. Dengan harga segitu, sobat bisa dapat apa aja? Disimak ya sob. Di sisi desain, langsung menegaskan bahwa smartphone ini bukanlah smartphone biasa. Bermaterialkan sandstone black atau seperti batu menjadikan smartphone ini terasa sangat mewah sekali. Dan nampaknya ini menjadi material favorit saya. Enggak licin, terlihat mewah, dan tidak bersahabat dengan sidik jari. Dari beberapa laporan sih katanya mudah tergores, tapi selama saya gunakan alhamdulillah baik-baik aja. Pada bagian depan terdapat layar seluas 5,5 inch, kamera depan beresolusi 5 megapiksel ditemani dengan earpiece dan LED notifikasi, dan 3 tombol kapasitif yaitu menu, home, dan back. Di sisi kanan ada tombol power dan lock dan di sisi kiri ada tombol pengatur volume dan SIM card tray. Bagian atas terdapat mikrofon dan 3,5 mm headphone jack. Bagian bawah ada mikrofon, micro USB port, dan dual stereo speaker. Di bagian belakangnya ada mikrofon lagi, kamera dengan resolusi 13 megapiksel ditemani dual LED flash, logo OnePlus, dan logo Cyanogen. Pada bagian desain mungkin tidak terasa ada masalah. Bahkan mungkin ini adalah smartphone yang paling terasa mewah yang pernah saya gunakan. Material bagian belakang adalah favorit saya, walau berukuran 5,5 inch, masih manageable dengan penggunaan satu tangan karena desainnya yang ramping. Walau saya tidak merekomendasikan penggunaan satu tangan untuk menghindari jatuhnya smartphone ini dari tangan ya sob, penempatan tombol juga dapat terjangkau dengan baik. Overall, desain dari smartphone ini terbilang sangat baik. Pada sektor spesifikasi, OnePlus One membawa spesifikasi terbaik yang tersedia di pasar Indonesia saat ini. Dengan membawa prosesor Snapdragon 801 quad-core dengan clock speed 2,5 GHz dan ditemani dengan 3 GB RAM plus 64 GB ROM, menunjukkan bahwa smartphone ini tidak main-main. Plus kamera 13 megapiksel yang bisa merekam hingga resolusi 4K. Mimin belum punya layar 4K-nya. Gimana ngetesnya ya? Hasil benchmarknya ya sudah dapat sobat tebak tentunya. Memiliki benchmark hingga mencapai 47 ribuan termasuk cukup keren. Sehingga tidak heran jika performa real dari smartphone ini mampu memainkan game yang membutuhkan resource besar. Seperti misalnya real boxing, ataupun Gangstar Vegas. Kalau benchmarknya segini sih masih dijamin buat bisa mainin semua game yang tersedia di Play Store sob. Tenang aja ya. Untuk menemani aktivitas sobat dalam bersmartphone ria, OnePlus One memiliki kapasitas baterai yang tergolong cukup besar, yaitu sebesar 3100 mAh. Dalam pengetesan yang tergolong heavy usage atau pemakaian berat, smartphone ini mampu bertahan sampai 16 jam atau bahkan mencapai 5 jam lebih di screen on time. Di sektor baterai kembali menjadi kelebihan dari smartphone ini. Memiliki layar dengan bentang 5,5 inch beresolusi Full HD memang bukan spesifikasi yang terbaik yang ada di pasaran saat ini. Meski begitu, layar dari smartphone ini masih dalam kategori yang sangat baik. Memiliki kerapatan piksel yang terbilang cukup rapat dan viewing angle yang luas, sehingga memandang layar dari smartphone ini merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Di sisi software, OnePlus One berjalan pada Android 4.4 KitKat. Nah, satu lagi keunikan dari smartphone ini adalah OnePlus One membawa custom ROM Cyanogen Mode 11S. Buat sobat yang belum familiar dengan nama ini, sekilas Mimin hanya bercerita saja ya. Cyanogen Mode adalah custom ROM yang cukup populer di antara para operators Android karena menambahkan fitur-fitur yang cukup asik pada smartphone Android.
Biasanya untuk mendapatkan custom ROM ini, sobat diharuskan mengoprek Android sobat atau melakukan routing dan menginstal custom ROM ini. Nah, khusus untuk OnePlus One, Cyanogen Mode sudah terinstall sedari awal. Beberapa kelebihan dari Cyanogen Mode adalah sobat dapat mengkostumisasi tampilan bahkan user interface dari smartphone ini menjadi sesuai dengan keinginan sobat. Pengen pakai capacitive button? Bisa. Mau diubah jadi on-screen button? Juga bisa. Double tap to wake? Dan masih banyak lagi. Mengusung desain unibody, OnePlus One menggunakan micro SIM untuk micro SIM cardnya. Tidak adanya micro SD slot mungkin bisa dibilang kekurangan. Tapi kalau internalnya 64 GB, ya apa iya masih butuh memori eksternal. OnePlus One juga sudah mendukung 4G LTE. Mohon maaf nggak dites, di Bekasi 4G udah nggak dipakai soalnya, kita udah 8G. Buktinya video ini bisa sobat nikmati di bumi, padahal bikinnya di Bekasi. Dilengkapi kamera dengan resolusi 13 megapiksel, OnePlus One juga mampu memanjakan sobat dengan fitur yang dibawanya. Hasil kamera terbilang sangat baik. Walau untuk low light belum mampu memuaskan saya, HDR juga bekerja dengan apik. Tersedianya opsi untuk menyimpan raw image juga ada. Buat kamu yang suka dengan fotografi, mungkin smartphone ini bisa jadi pilihan. Kamera depannya juga 5 megapiksel dan performanya terbilang sangat baik. Di sisi perekaman video, OnePlus One mampu merekam hingga resolusi 4K. Maaf kalau nggak ada demonya, soalnya kalau di Bekasi, sudahlah. Sampel perekaman yang tersedia beresolusi Full HD, hasil terbilang sangat baik. Ada juga mode perekaman slow motionnya loh. 60 fps di Full HD dan 120 fps di 720p HD. Tapi kalau lihat hasilnya sih agak pecah, tapi lumayan lah, bisa bikin kamu seperti jagoan sepak bola. Sebenarnya masih banyak sih kelebihan dari smartphone ini, tapi mohon maaf belum bisa tercover semua karena keterbatasan waktu bermain dengan smartphone-nya. Kesimpulan dari smartphone ini cukup komplit. Ukuran yang 5,5 inch mungkin agak terlalu besar untuk sebagian orang. Tapi itu semua kembali ke selera sobat. Sangat sulit mencari kekurangan dari smartphone ini, sehingga saya tidak segan untuk merekomendasikan smartphone ini untuk siapapun yang memiliki budget yang sesuai. Sekian dari Moldi. Mohon maaf nih belakangan hari ini agak nggak enak badan, jadi suaranya juga seksi-seksi basah gitu ya. Jangan lupa untuk selalu memberikan feedback, saran ataupun kritik agar Sobat HP menjadi semakin baik. Follow kami di semua sosial media yang tersedia. Facebook, Twitter, bahkan forum. Ada forumnya loh di sobathp.com. Jangan lupa dikasih jempol dan berlangganan biar nggak ketinggalan video keren lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan Moldi out.